Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Masjono Mutar. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kuliah teori Thevenin dan Norton dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik AT Makassar. Pada kuliah ini kita akan bagi 3 sesi. Yang pertama adalah teorema Thevenin, kemudian teorema Norton, dan hubungan di antara Thevenin dan Norton. Nah, kita mulai dengan teorema Thevenin. Kita lihat pada rangkaian ini, kita lihat pada terminal A dan B ada dipasang beban RL ya. Teorema Thevenin mengatakan bahwa rangkaian ini bisa disederhanakan menjadi rangkaian hanya 2 komponen, yaitu komponen V Thevenin dan R Thevenin, di mana didefinisikan bahwa V Thevenin adalah tegangan pada terminal beban pada saat tahanan beban dilepaskan atau bebannya open circuit. Kemudian tahanan Thevenin atau RTH adalah tahanan yang diukur ohmmeter pada terminal beban ya, pada saat beban dilepas atau open circuit atau R open circuit. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk rangkaian bisa seperti ini, lebih sederhana. Jadi ini tadi yang rangkaian kompleks bisa diwakili menjadi 2 komponen saja, yaitu V Thevenin dan R Thevenin ya. Ini RL titik A dan titik B. Ini RTH, ini adalah V Thevenin ya. Jadi titik A titik B ini adalah terminal beban. Kemudian R Thevenin tadi adalah sebagaimana definisi dari teorema Thevenin di atas. Bagaimana cara menghitungnya kita akan lihat pada uraian berikut ini. Ya, misalnya kita punya rangkaian seperti ini. Ada sumber tegangan adalah 72 volt. Kemudian ada R1, R2, R3 masing-masing 6 kilo ohm, kemudian 3 kilo ohm dan 4 kilo ohm. Lalu ada RL. Ini RL bisa diganti-ganti ya, bebannya bisa diganti. Nah, untuk menyelesaikan ini menggunakan teori Thevenin itu mudah saja. Pertama kita cari berapa tegangan Theveninnya. Itu tegangan antara titik A dan titik B. Itu pertama adalah kita buka beban, jadi RL-nya dihilangkan menjadi seperti ini. Saya gambar ulang rangkaiannya ya, dia akan menjadi begini. Ini tetap tegangan 72, kemudian ini menjadi R1, R2 dan R3, titik A dan titik B atau VAB yang kita cari ya. Kita cari berapa tegangan VAB. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini ada rangkaian seri antara R1 sama R2 dan R3. Nah, kita lihat bahwa dari titik ini itu R3R-nya I-nya sama dengan 0 karena dia open circuit. Berarti praktis tegangan AB hanya sama dengan tegangan pada titik R2. Nah, kalau kita kalau kita coba hitung berapa R Thevenin-nya, maka
berapa V Theveninnya? Kita lihat di sini. R1 sama dengan, cari I dulu. I sama dengan 72 volt dibagi R1 tambah R2 itu sama dengan 72 dibagi R1 adalah 6 tambah 3 di 9 kilo ohm ya. Ulang kilo ohm dikali ini adalah I ya. Ini adalah I. Nah, sekarang berapa tegangan di R2? VR2 sama dengan 72 volt dikali R2 dibagi R1 tambah R2 itu sama dengan R2 nya ini sama dengan 2 dikali R2 nya 3 bagi 9 ya, sepertiga sama dengan 24 volt. Jadi di sini V Theveninnya V Thevenin sama dengan 24 volt. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa R Thevenin. Kalau tadi sudah ditemukan berapa V Thevenin, sekarang kita mencari berapa tahanan antara titik A dan titik B kalau diukur menggunakan multimeter. Nah, di sini untuk mendapatkan itu kita harus hubung singkat sumber tegangannya sehingga kaki antara R1 dengan R3 itu jadi paralel ya. Oleh karena itu, berapa tahanan total di antara titik A dan B itu dapat dihitung dengan mudah, yaitu R1 di paralel R2 ditambah dengan R3 ya. Sekarang kita selesaikan dulu R1 R2 di paralel, itu 1/R total sama dengan 1/6 ditambah 1/3 atau disederhanakan menjadi 1/6 ditambah 2/6 atau sama dengan 3/6. Jadi R totalnya ini itu sama dengan 6 dibagi 3 kilo ohm atau sama dengan 2 kilo ohm. Nah, oleh karena itu R Thevenin yang kita peroleh adalah penjumlahan antara hasil paralel R1 R2 ditambah dengan R3 menjadi R Thevenin itu sama dengan 2 kilo ohm ditambah dengan 4 kilo ohm. Jadi dari analisa ini kita peroleh bahwa V Thevenin itu sama dengan 24 volt dan R Thevenin itu sama dengan 6 kilo ohm ya. Mudah kan? Nah, sekarang saya kira cara ini sudah sangat mudah diaplikasikan nanti dalam rangkaian. Nah, berdasarkan perhitungan di atas kita dapatkan V Thevenin dan
R Thevenin, kita bisa gambar rangkaian seperti ini, rangkaian pengganti dari rangkaian kompleks tadi yang hanya terdiri atas tegangan Thevenin 24 volt dan R Thevenin sebesar 6 kilo ohm. Misalnya ini contoh, kita punya RL-nya adalah sama dengan 2 kilo ohm. Ditanyakan berapa arus pada RL, itu dengan mudah kita hitung IL sama dengan V Thevenin dibagi dengan R Thevenin ditambah dengan RL. Kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama adalah V Thevenin sebesar 24 volt. Maaf, 24 volt dibagi dengan R Thevenin-nya adalah 6 kilo ohm ditambah dengan RL-nya 2 kilo ohm. Kita peroleh sama dengan 24 dibagi 8 kilo ohm, ya, atau sama dengan 3 miliampere, ya. Mudah kan? Nah, nanti kalau tugas ya insya Allah bisa diselesaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau RL saya ganti menjadi 4 kilo ohm. Jadi RL-nya dengan 4 kilo ohm. Tidak perlu saya mengutak-atik rangkaian secara keseluruhan, cuma saya menggunakan V Thevenin dan R Thevenin-nya. Kita peroleh arus beban adalah IL itu sama dengan 24 volt dibagi R Thevenin-nya tadi 6 kilo ohm. 6 kilo ohm ditambah dengan tahanan beban, kita masukkan 4 kilo ohm, ya. Kita peroleh 24 dibagi 10 kilo ohm, ya, volt itu sama dengan 2,4 miliampere. Nah, kelihatan bahwa dengan teori Thevenin itu rangkaian yang kompleks bisa kita selesaikan dengan sangat mudah. Nah, kita lanjutkan dengan teorema Norton sebagaimana di awal tadi bahwa ada 3 pembahasan. Di teori Norton didefinisikan sebagai arus beban pada saat beban dihubung singkat. Jadi arus Norton kadang-kadang didefinisikan sebagai arus hubung singkat. Oleh karena itu rangkaian yang kompleks ini, rangkaian dalam black box ini bisa kita ganti menjadi rangkaian Norton yang terdiri atas satu sumber arus, jadi sumber arus, kemudian ada arus tahanan Norton, kemudian ini diparalel dengan beban. Jadi ini RL, ini RN, dan ini adalah IN, arus Norton, ya, arus Norton. Nah, kadang-kadang arus Norton atau IC, IN, ya, IN itu sama dengan I short circuit atau ISC, ya. Lalu tahanan Norton RN itu sama dengan R Thevenin karena cara menghitungnya juga sama, itu dihubung singkat dulu sumber, kemudian beban dibuka, ya, jadi sama. RN sama dengan R Thevenin. Yang membedakan tempat penempatannya, kalau R Thevenin kita serikan dengan sumber tegangan, sedangkan kalau R Norton diparalel dengan sumber arus, ya.
Oleh karena itu, kalau di sini kita lihat tahanan beban atau VL, V load itu sama dengan arus Norton atau IN ya, dikalikan dengan R Norton di paralel dengan tahanan beban atau RL ya, mudah toh. Oleh karena itu ini ada dua teorema Norton dan teorema Thevenin itu sangat berguna dalam menganalisis rangkaian-rangkaian yang kompleks. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan antara rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Kita ketahui bahwa tahanan Thevenin dan Norton nilainya sama, tetapi lokasi penempatannya yang berbeda ya. Jadi hubungannya IN arus Norton sama dengan V Thevenin dibagi dengan R Thevenin ya, gitu ya. Jadi tegangan Thevenin sebenarnya V Thevenin V Thevenin itu sama dengan arus Norton atau IN dikali dengan RN atau RTH sama ya. Jadi bola balik IN PTH PTH IN ya, seperti itu. Nah, ambil contoh misalnya ada rangkaian seperti ini, rangkaian Norton. Kita dapat rangkaian Thevenin, setelah kita hitung kita dapatkan seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Katakanlah ini 10 volt negatif, kemudian R Theveninnya adalah 2 kilo ohm. Nah, ini A titik B. Sekarang bagaimana merubah rangkaian Thevenin ini menjadi rangkaian Norton? Itu kita gunakan formula sebelah kiri tadi. Ini formula ini ya, sama ini kita gunakan bahwa IN I Norton dengan V Thevenin dibagi dengan R Thevenin. Itu kita peroleh V Theveninnya 10 volt dibagi dengan 2 kilo ohm sama dengan didapat 5 miliampere. Jadi kalau kita konversi menjadi rangkaian Norton, rangkaian Thevenin ini, kita langsung seperti ini. Ini adalah sumber arusnya, dan kita ketahui bahwa R Thevenin ya, R TH itu sama dengan R Norton, sama tahanannya, sehingga hanya penempatannya berbeda. Di sini kita pasang RN, dan ini adalah terminal beban A dan B. Ini menjadi 5 miliampere. Ini sama dengan tahanan Thevenin menjadi 2 kilo ohm ya. Jadi hubungan antara Norton dan Thevenin itu tidak bisa dipisahkan, ya, terikat satu sama lain.